Selamat datang di Cahya Abu Husain, tempat belajar pajak yang up to date dan komprehensif. Kapan lagi bisa belajar tanpa batas? Yuk, langsung subscribe ya. Kita kali ini akan membahas tentang peraturan yang paling terbaru dan mungkin masih banyak belum dipahami oleh masyarakat banyak, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang singkatnya pemotongan PPh pasal 21 orang pribadi. Yuk kita bahas. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan uang pensiun, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, jadi kawan pajak, PPh pasal 21 bukanlah pajak yang baru. Namun PPh pasal 21 sifatnya adalah sebagai kredit pajak atau pembayaran pajak di muka bagi para atau wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan. Sebelum nanti pada akhirnya wajib pajak orang pribadi ini akan melaporkan atau memperhitungkan pajak-pajak yang dibayar di muka ini tadi di dalam SPT tahunannya masing-masing yang dilaporkan setelah akhir tahun berakhir. Di situ pada SPT tahunan semua pajak-pajaknya akan diperhitungkan. Kemudian nanti apabila masih ada yang harus dibayar, maka sisanya itu nanti harus dilakukan pelunasan. Atau jika sudah tidak ada lagi atau sudah pas pemotongan pajaknya, maka itulah biasa kita kenal sebagai SPT tahunan berstatus nihil, atau yang kebanyakan para wajib pajak karyawan melakukan pelaporan setiap tahunnya paling lambat di akhir bulan Maret. Inilah yang dinamakan PPh pasal 21. Kita lanjut. Di dalam ketentuan yang terbaru ini, tentunya PMK yang di tahun 2023 keluar ini menggantikan peraturan yang lama atau biasa kita kenal Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 yang lalu. Yang menariknya adalah dari peraturan yang lama ini terdapat beberapa ketentuan yang dirubah. Maksud tujuan dari perubahan tersebut tidak lain adalah sebagai kemudahan. Tentunya prinsip dasar dari pengenaan PPh, terutama PPh pasal 21, itu tidak berubah. Karena aturan umumnya yaitu mengenai pasal 17 perhitungan PPh orang pribadi, pasal 17 Undang-Undang PPh itu tidak dirubah. Hanya saja untuk penghitungan pajak-pajak setiap bulannya yang diterima oleh orang pribadi itu yang akan diubah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ini dengan tujuan untuk lebih memudahkan lagi dibanding ketentuan yang lama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa istilah-istilah di dalam ketentuan PPh pasal 21 atau di dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini. Dari kita mengetahui istilah tersebut, maka tentunya kita nanti akan bisa membedakan beberapa istilah-istilah yang tentunya akan kita temui dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh pasal 21 tentunya oleh pemberi kerja. Karena ketika kita berbicara PPh pasal 21 nanti akan kita lihat nih posisinya kita pada sudut yang mana? Apakah pada posisi kita sebagai yang dipotong alias kita yang memperoleh penghasilan, ataukah pada posisi ada sudut yang lainnya yaitu pada si pemotong atau si pemberi penghasilan. Nah, tentunya nanti kita akan melihat dari sudut pandang
seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang pertama adalah istilah pemotong PPh pasal 21. Nah, siapa sih yang menjadi pemotong itu atau yang menjadi wajib melakukan pemotongan? Nah, apakah kita sebagai pemilik usaha ataukah hanya beberapa pihak tertentu saja? Nah, mari kita bahas di sini. Disebutkan di sini pemotong itu adalah wajib pajak orang pribadi, instansi pemerintah, badan usaha termasuk BUT yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Berarti di sini pemotong itu tidak hanya sebuah badan usaha saja, tetapi orang pribadi nih. Orang pribadi juga bisa diwajibkan untuk menjadi pemotong. Berarti bagi kita, orang pribadi, kita belum berbadan usaha, ketika kita merekrut pegawai ya, atau ketika kita bekerja sama dengan orang lain atau pihak-pihak profesional, maka di sini kita dalam rangka kegiatan usaha tentunya kita bisa termasuk ke dalam orang-orang atau yang diwajibkan sebagai pemotong. Kemudian selanjutnya ada istilah penyelenggara kegiatan. Apa itu penyelenggara kegiatan? Jadi disebutkan juga di sini pengertiannya ialah wajib pajak orang pribadi. Nah, disebutkan lagi di sini, ditegaskan lagi. Wajib pajak orang pribadi juga bisa menjadi penyelenggara kegiatan. Atau wajib pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, artinya ada sebuah kegiatan, kemudian kegiatan tersebut diselenggarakan oleh baik orang pribadi atau wajib pajak badan, maka di sini bisa terkategori sebagai atau kita bisa menggunakan istilah penyelenggara kegiatan. Selanjutnya ada istilah pekerjaan bebas. Nah, apa itu pekerjaan bebas? Yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus. Nah, jadi di sini bagi yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan ketentuan PPh pasal 21 di dalam peraturan Menteri Keuangan ini, dan juga istilah ini sebenarnya sudah dipakai pada ketentuan-ketentuan yang lama, termasuk juga di Perdirjen nomor 16 yang lalu, yaitu sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat. Nah, jadi ada selain keahlian khusus, ada frase tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Nah, nanti akan dijelaskan pekerjaan bebas itu apa saja rinciannya. Sehingga ketika sudah dirinci tersebut, maka kita tidak bisa atau tidak diberikan ruang untuk melakukan tafsir tersendiri. Sehingga apa yang ada ya, yang terjadi di masyarakat, yang terjadi pada praktiknya akan harus kita sesuaikan dengan ketentuan ini. Selanjutnya, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, nanti rekan-rekan kawan pajak semua, dari pengertian ini nanti rekan pajak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Tentunya kembali lagi saya sampaikan, saya tegaskan di sini bahwa apa yang ada kita pahami di masyarakat atau pada prakteknya yang terjadi itu nanti pengertiannya bisa saja berbeda dengan pengertian pada Undang-Undang Ketenagakerjaan misalkan. Meskipun demikian, tetap semua istilah-istilah yang ada di dalam masyarakat harus kita kembalikan ke dalam istilah di perpajakan ini, yaitu kita pahami konteksnya dari definisi yang sudah disebutkan ini. Pegawai tetap, apa itu pegawai tetap? Yaitu pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur. Nah, ini frasanya saya garis bawahi. Artinya di sini sangat ditekankan, sangat penting bagi kita untuk memahaminya. Kemudian, pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Nah, jadi di sini ditambah penjelasan meskipun ya pegawai tersebut itu bekerjanya berdasarkan kontrak, namun ya, kontrak untuk jangka waktu tertentu, jadi tidak
seumur hidup atau tidak sampai mencapai masa pensiun, tetapi hanya jangka waktu tertentu saja, maka pegawai ini bisa terkategori sebagai pegawai tetap. Juga bisa, ya. Jika apa? Jika yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Nah, jadi di sini ada frasa secara teratur penghasilannya, kemudian bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut dalam waktu tertentu diperbolehkan juga, maka di sini bisa kita kategorikan sebagai pegawai tetap. Contohnya, misalkan, nah ini biasa kita sering mendengar istilah honorer, pegawai honorer. Nah, banyak yang mengatakan bahwa pegawai honorer itu bukan pegawai tetap, melainkan pegawai tidak tetap. Bila kita memahaminya, tentu saja pendapat tersebut adalah benar, sebagaimana yang kita fahami bersama. Namun, jika kita kembalikan lagi, tujuan kita mengartikannya tadi adalah untuk menghitung PPh pasal 21, maka kita harus mengembalikan definisi atau istilah tersebut ke dalam ketentuan PPh pasal 21. Nah, kita lihat lagi di sini, definisi dari pegawai tetap adalah yang bekerja penuh. Maka kita bisa menanggalkan istilah-istilah yang kita fahami di masyarakat atau yang selama ini beredar, kita tanggalkan terlebih dahulu, lalu definisinya kita kembalikan lagi ke dalam Undang-Undang Perpajakan. Nah, jika dia bekerja penuh, meskipun biasanya kita sebut sebagai pegawai honorer, maka berdasarkan definisi di dalam Peraturan Perpajakan untuk penghitungan PPh pasal 21, maka dia tetap terkategori sebagai pegawai tetap. Meskipun yang kita pahami biasanya adalah dia berstatus sebagai pegawai honorer. Nah, lalu supaya lebih jelas lagi, jadi bagaimana pengertian atau definisi dari pegawai tidak tetap? Nah, pegawai tidak tetap itu definisinya di sini disebutkan pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan. Nah, yang hanya menerima penghasilan, jadi dia menerima penghasilan itu apabila pegawai tersebut yang bersangkutan itu bekerja. Nah, jadi kalau dia bekerja atau mendapat perintah melakukan sesuatu, maka dia memperoleh bayaran di sana, yaitu berdasarkan jumlah hari atau unit yang diminta atau satuan kerja. Bisa itu nanti dia pembayarannya bisa dalam waktu harian, mingguan, atau bulanan. Contohnya begini, contohnya gampang. Misalkan kita akan melakukan perbaikan gedung, maka kita rekrut pegawai, kita cari pegawai yang bisa melakukan perbaikan gedung tersebut. Nah, tentunya kita nanti akan menggaji hanya sebatas ketika pekerjaan perbaikan gedung itu dilakukan. Ketika sudah selesai, maka pembayarannya pun selesai. Nah, ini yang dinamakan atau terkategori sebagai pegawai tidak tetap. Atau misalkan kita melakukan perbaikan peralatan, misalkan ada 10 unit peralatan yang akan kita perbaiki. Nah, lalu kita tentunya akan mencari orang-orang yang ahli di dalam melakukan perbaikan tersebut. Nah, pastinya yang akan kita bayar adalah sesuai dengan jumlah unit yang harus diperbaiki. 10 unit tadi contohnya. Tidak mungkin kita bayar lebih dari 10 unit. Ketika sudah selesai diperbaiki 10 unit tersebut, maka tugasnya sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi atau tidak lagi kita pekerjakan. Nah, dari pengertian ini tentunya akan kita kembalikan lagi ke pegawai tetap. Ya, bisa menjadi kita mendapat atau tercerahkan tentang perbedaannya ada di mana. Nah, misalkan tadi seperti pegawai honorer, ketika dia masuk, apakah dia menjadi dipotong gajinya, tidak mendapat gaji di hari yang dia tidak masuk tadi? Jika iya, berarti dia masih terkategori sebagai pegawai tidak tetap. Namun jika tidak, dia tetap mendapat gaji hitungannya full 1 bulan, kemudian juga dia seharusnya misalkan dia masuk, dia bekerjanya full, penuh, sesuai dengan jam kerja.
yang ditentukan di kantor meskipun statusnya adalah masih pegawai tidak tetap sebagaimana yang dipahami di dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka khusus untuk penghitungan PPh pasal 21 kita menggunakan ia sebagai atau dengan istilah pegawai tetap. Nah, begitu kawan pajak ya cara membedakannya, karena banyak yang masih belum bisa membedakan antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kemudian ada istilah lagi bukan pegawai. Apa ini bukan pegawai? Nah, di sini bisa kita pahami bahwa bukan pegawai ini bukan adalah selain orang pribadi, selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jadi bukan dua ini yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas. Nah, atas imbalan pekerjaan bebas berarti bukan pegawai ini adalah terkait dengan pekerjaan bebas. Atau selain pekerjaan bebas, yaitu jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Nah, nanti akan disebutkan secara khusus siapa saja bukan pegawai ini. Artinya, bukan pegawai adalah selain dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, yang pertama, siapa pemotong pajak? Nah, dari gambar ini mudah-mudahan kita dapat membedakan pemotong-pemotong pajak yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita bagi ya ke dalam 5 sekiranya 5 macam ya. Yang pertama, pemberi kerja yang membayar imbalan sehubungan pekerjaan. Nah, pemberi kerja yang membayar imbalan sehubungan dengan pekerjaan berarti di sini ada pemberi kerja dan ada karyawan. Nah, pemberi kerja di sini bisa orang pribadi, bisa badan usaha, baik pusat, cabang, perwakilan ataupun unit. Nah, jadi di sini adalah sehubungan dengan pekerjaan, berarti orangnya adalah sebagai karyawan yang menerima gaji. Kemudian selanjutnya instansi pemerintah, baik dia pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Selanjutnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Dana Pensiun. Nah, di dalam PMK ini perubahannya yaitu memperluas. Jadi disebutkan di sini bisa termasuk BPJS ya atau BPJS Ketenagakerjaan ya. Di situ juga yang mungkin sebelumnya tidak disebutkan, yaitu badan-badan yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, JHT atau pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun terkait dengan program pensiun. Selanjutnya adalah pihak yang membayar honor atau imbalan lain sehubungan dengan jasa. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi. Ini sehubungan dengan pekerjaan, yang ini sehubungan dengan jasa, yaitu jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan jasa-jasa lainnya ya, yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Bisa terdiri dari orang pribadi maupun badan. Kemudian selanjutnya adalah penyelenggara kegiatan. Siapa itu? Bisa orang pribadi, bisa badan, instansi, organisasi, perkumpulan, lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan tertentu. Kemudian selain pemotong ini disebutkan juga di dalam PMK ini yang tidak termasuk dalam subjek atau pemberi kerja, berarti ini orangnya, subjeknya yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, orang pribadi yang tidak melakukan usaha pekerjaan bebas, memperkerjakan orang semata-mata untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau yang tidak terkait dengan usaha pekerjaan bebas. Nah, jadi di sini dijelaskan ya. Jadi jangan sampai bingung bahwa bagi kita memiliki usaha, lalu kita mempekerjakan orang untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, maka itu tidak termasuk ya, tidak termasuk rekan-rekan semua di dalam ketentuan ini. Jadi tidak perlu kita laporkan yang melakukan pekerjaan rumah tangga tadi atau supir misalkan yang tidak terkait dengan pekerjaan kita, tidak terkait dengan usaha kita. Atau orang pribadi yang tidak melakukan usaha pekerjaan bebas. Contohnya misalkan karyawan ya, dia memiliki pembantu rumah tangga, memiliki supir, maka itu tidak perlu dilaporkan ya.
Oke, selanjutnya adalah yang dipotong PPh pasal 21. Siapa itu? Siapa saja? Nah, di sini disebutkan minimal kita bagi ke dalam 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, 5 golongan. Yang pertama pegawai. Nah, pegawai ini tadi ya terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap ini yang menerima gaji, THR, lembur, bonus. Jadi semua imbalan, semua penghasilan ya itu harus dihitung. Kemudian pegawai tidak tetap yaitu yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah bulanan jika dibayar secara bulanan. Nah, ini di sini semakin menegaskan pengertian tentang pegawai tidak tetap. Jadi gampangnya adalah apabila dia menerima upah harian atau upah mingguan atau upah satuan ya, termasuk upah borongan dan bulanan, maka dia terkategori sebagai pegawai tidak tetap. Kemudian pensiunan. Nah, pensiunan ini karena dia memperoleh penghasilan yang rutin dan teratur setiap bulan, maka penghitungannya nanti bisa sama ya, terkategori sama dengan pegawai. Nanti kita lihat kembali. Nah, selanjutnya adalah bukan pegawai. Nah, sini tadi sudah kita sering menyebutkan di awal ya. Siapa sih bukan pegawai itu? Jadi dalam PMK ini sudah ditentukan ya siapa saja bukan pegawai. Yaitu yang pertama tenaga ahli, lalu seniman, lalu olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator, pengarang, peneliti dan penerjemah, agen iklan, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, pemberi jasa dalam segala bidang. Nah, pemberi jasa dalam segala bidang dia masuk ke dalam pengertian bukan pegawai. Agen asuransi, petugas penjajah barang dagangan, direct sale dan distributor MLM. Lalu pengawas atau pengelola proyek. Nah, di sini semua terkategoris sebagai bukan pegawai. Ya. Kemudian di sini dirinci lagi tenaga ahli itu siapa sih? Yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, berarti sudah disebutkan di sini ya. Rinciannya pun sudah disebutkan yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris. Nah, di sini apabila wajib kawan pajak semua terkategori di sini, maka kawan pajak itu dinamakan tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Lalu seniman itu siapa saja? Yaitu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film. Termasuk di sini ya, banyak ya, termasuk di sini adalah selebgram atau konten kreator. Nah, dia masuk ke dalam bukan pegawai. Selanjutnya, peserta kegiatan, yaitu peserta lomba segala bidang, peserta rapat, sidang, lokakarya, seminar, peserta anggota kepanitiaan, peserta pendidikan, pelatihan dan magang. Nah, jadi di sini tidak hanya lomba atau kegiatan tertentu saja, rapat, sidang, lokakarya, peserta pendidikan, pelatihan, magang atau kepanitiaan tertentu itu bisa terkategori sebagai peserta kegiatan yang nanti menerima uang saku, uang representasi, uang rapat, honor lainnya, hadiah, penghargaan tertentu, imbalan sejenisnya yang sehubungan dengan keikutan dia dalam kegiatan tersebut. Maka bisa dipotong PPh pasal 21. Dan lain-lainnya yaitu di sini disebutkan bahwa anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang menerima penghasilan tidak tetap. Nah, ini khusus penghasilan tidak tetap saja. Nah, nanti bagaimana yang tetap? Maka kalau dia menerima penghasilan yang tetap akan kembali ke dalam pengertian pegawai. Kemudian peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Nah, di sini dijelaskan dengan menambah penegasan bahwa tidak hanya dana pensiun tertentu saja, namun juga sekarang BPJS TK ya tenaga kerja juga bisa melakukan atau memberikan program seperti ini, yaitu bagi karena di sini masih berstatus pegawai, jadi ada program bagi yang berstatus pegawai itu mengambil uang pensiun ya lebih dulu
mengambil uang pensiun yang bisa dicairkan lebih dulu sebelum masa pensiunnya berakhir, sebelum memasuki masa pensiun. Nah, di sini dijelaskan dengan rinci ya, sebagaimana di dalam per 16 dulu, mungkin di situ belum mendapat perhatian khusus. Kemudian selanjutnya yaitu mantan pegawai yang memperoleh imbalan jasa produksi, tantium, bonus dan lain-lainnya. Namun di sini dia sudah termasuk mantan pegawai. Inilah yang dipotong PPh pasal 21. Jadi rekan-rekan semua, kawan pajak dimanapun berada, silakan melihat posisi kita ada di mana. Karena dari masing-masing ini, karena sudah disebutkan jenisnya, nanti akan mendapat perlakuan yang khusus. Nanti ada penghitungan pajak yang khusus. Di mana itu? Mari kita lihat di sini cara menghitungnya. Nah, untuk pegawai tetap dan pensiunan, jadi digolongkan ke dalam golongan yang sama, pegawai tetap dan pensiunan. Itu menghitungnya termasuk juga PNS ya. Itu menghitungnya ada dengan dua cara, yaitu untuk masa Januari sampai dengan November ya, atau di sini diterapkan setiap masa kecuali masa pajak terakhir apabila tahun bukunya, jadi dia mengikuti tahun buku. Apabila tahun bukunya tidak Januari sampai dengan Desember, maka kita lihat masa pajak terakhirnya apa. Jika tahun bukunya Juli sampai dengan Juni, maka masa pajak terakhirnya ada di bulan Juni. Nah, nanti kita melihat kondisi seperti itu. Jadi kita pakai tahun buku yang jamak atau yang kebanyakan orang wajib pajak pakai, yaitu dari Januari sampai dengan Desember. Maka kita bicara masa pajak terakhir adalah di bulan Desember, yaitu dengan menggunakan mekanisme atau tarif TER di sini ya, TER bulanan, tarif efektif rata-rata ya bulanan. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan di awal sangat simpel, yaitu dengan menggunakan penghasilan bruto dikalikan TER. Nah, kemudian di masa pajak terakhir bagaimana? Di masa pajak terakhir ini tetap menggunakan aturan yang lama, yaitu tarif pasal 17 yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak setahun. Nah, jadi ini tetap menggunakan aturan yang lama. Dan untuk masa Januari sampai dengan Novembernya, yaitu penghasilan bruto kalikan TER, ini nanti akan dijadikan sebagai kredit pajak pengurang bagi hitungan yang ini di masa pajak terakhir. Kenapa menjadi pengurang? Karena ketika kita menghitung tarif pasal dengan menggunakan tarif pasal 17, maka dasar hitungannya adalah dari penghasilan kena pajak setahun. Sementara Januari sampai dengan November tentunya sudah dipotong, sudah dihitung pajaknya dan sudah dipungut pajaknya dengan menggunakan hitungan TER. Nah, sehingga Januari sampai dengan November itu menjadi kredit pajak atau menjadi pengurang pajak. Nah, hasil perhitungannya untuk di akhir masa ini, di akhir tahun ini bisa tentunya ada yang harus dibayar, berarti itu adalah setoran untuk masa Desember. Tetapi apabila menjadi lebih bayar, maka lebih bayarnya tersebut tadi akan dikembalikan di masa Desember. Nah, ini tujuan dari kemudahan tadi. Kemudian selanjutnya, untuk anggota Dewan Komisaris yang menerima penghasilan tidak teratur. Menggunakan apa? Dia menggunakan TER bulanan dikali penghasilan bruto. Nah, hitung-hitungannya sama, tetapi di sini dia hanya diterapkan per masa pajak. Jadi setiap masa pajak Januari sampai dengan Desember ya, itu dia berdiri sendiri. Nah, berbeda dengan pegawai tetap. Di pegawai tetap yang menerima penghasilan tetap ya teratur, itu hanya menghitung TER-nya Januari sampai dengan November saja. Di Desembernya itu balik ke aturan umum. Nah, namun untuk anggota dewan dia tidak mengenal aturan umumnya ya, di Desember, melainkan setiap masa berdiri sendiri dengan dipotong dasarnya adalah dari bruto dikalikan TER bulanan. Lalu mekanisme kredit pajaknya dari mana? Nah, nanti mekanisme kredit pajaknya
adalah dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Di mana? Yaitu di SPT tahunan pada saat yang bersangkutan melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, sama juga dengan yang pegawai tidak tetap. Jadi pegawai tidak tetap itu nanti akan dibagi ya ke dalam dua bagian, yaitu yang tidak dibayar bulanan dan dibayar bulanan. Nah, kalau dia dibayar bulanan, maka mekanismenya sama seperti anggota dewan ini dan anggota dewan komisaris maksudnya ya, dan pegawai tetap akan sama, yaitu penghasilan bruto kalikan TER bulanan. Namun untuk masa pajak terakhir dia tidak mengenal adanya penghitungan tarif pasal 17 dan kredit pajak. Kenapa? Karena nanti yang bersangkutan akan memperhitungkannya sendiri di SPT tahunannya. Lalu untuk yang tidak dibayar secara bulanan, maka berlaku seperti ini ya. TER-nya adalah yang pertama, TER-nya TER harian, yaitu untuk rata-rata penghasilan atau upah hariannya 0 sampai 2.500.000. Nah, nanti akan dikenakan TER harian. TER hariannya ini sangat gampang sekali, yaitu tarifnya sebesar 0,5% saja ya. Nanti akan ada penjelasannya. Tetapi lebih dari 2.500.000 upah rata-ratanya bila kita rata-ratakan per hari, maka dikembalikan. Nah, dikembalikan perhitungannya sama seperti penghitungan golongan bukan pegawai. Ini sama ya. Bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Akan sama ya. Dianggap sama seperti bukan pegawai. Jika upah harian rata-ratanya per hari itu lebih dari 2.500.000. Apakah bisa? Ya, tentu saja bisa. Jika yang bersangkutan itu melakukan pekerjaannya lebih cepat dari yang mungkin direncanakan. Maka di sini si pemberi kerja atau si pemberi upah harus selain mencatat pengeluaran, juga dia harus mencatat berapa hari yang dia kerjakan, yang pegawai tidak tetap tadi kerjakan, sehingga bisa menghitung berapa upah rata-rata hariannya. Selanjutnya bukan pegawai. Nah, tadi sudah disebutkan bukan pegawai itu siapa saja. Jadi di sini menghitungnya adalah saat pajak tersebut terutang atau diterapkan per masa pajak saja. Jadi tidak ada yang namanya masa pajak terakhir. Nah, ini misalkan dokter, rumah sakit bekerja sama dengan dokter. Jadi atas pembayaran pasien, bagian dari pembayaran pasiennya tadi, maka dihitungnya bulanan. Januari sendiri, Februari sendiri, dan seterusnya sampai ke Desember sendiri. Jadi tidak ada konsep penghitungan disetahunkan dengan menggunakan tarif pasal 17. Nah, lalu bagaimana penghitungannya? Penghitungannya adalah penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Nah, ini rumusannya. Jadi tidak menggunakan TER, tapi tetap menggunakan tarif pasal 17, namun dasarnya dari 50% dikalikan penghasilan bruto. Nah, apa yang beda dari aturan yang lama? Yang beda, nah di sini rekan pajak sekalian ya, yang beda adalah tidak ada istilah atau tidak menggunakan istilah akumulasi. Nah, sehingga setiap masa pajaknya ini nanti akan berdiri sendiri dan menghitung dengan menggunakan ketentuan ini. Setiap masa pajaknya, bruto kali 50%, lalu dikali tarif pasal 17. Tidak ada lagi akumulasi. Nah, disinilah prinsip kemudahannya. Banyak yang bertanya, kenapa kok tidak pakai akumulasi lagi? Karena untuk memudahkan. Tidak perlu capek-capek, tidak perlu capek pegawai ya di rumah sakit tadi untuk melakukan penghitungan berapa akumulasi yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan ini di bulan-bulan sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi. Cukup melihat di bulan tersebut berapa penghasilan brutonya yang diterima, lalu kalikan 50%. Baru kita tentukan nanti tarif pasal 17-nya berapa.
Oke, selanjutnya peserta kegiatan. Peserta kegiatan bagaimana cara menghitungnya? Peserta kegiatan itu tidak menggunakan 50%. Langsung bruto kali tarif pasal 17. Nah, ini sama. Tetap sama seperti peraturan yang terdahulu. Kemudian peserta program pensiun. Pegawai yang menarik dana pensiun lebih awal sebelum memasuki masa pensiun. Dan juga termasuk mantan pegawai yang masih menerima jasa produksi, tentim, gratifikasi, bonus, dan lain-lainnya. Diterapkan per masa pajak, yaitu dari penghasilan bruto langsung dikalikan tarif pasal 17. Jadi tidak ada 50%-nya lagi. Jadi DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya antara ketiga ini sama ya. Dari bruto kalikan pasal 17 langsung. Oke, kita bahas lagi lebih jelas. Nah, tadi ada pasal 17 ya, ada istilah pasal 17. Mungkin rekan-rekan pajak masih belum paham apa itu tarif pasal 17. Jadi tarif pasal 17 itu adalah tarif yang sebagaimana kita kenal ada lapisan-lapisannya. Bisa didasarkan dari penghasilan kena pajak, bisa didasarkan dari penghasilan bersih atau penghasilan bruto kali 50%. Nah, tarif berlapis, ya betul sekali, tarif berlapis. Bagaimana kita melihatnya tarif berlapis itu? Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lapis tarif. Bukan berarti 5 tarif lapis ini dikenakan atau menggunakan satu single tarif saja, tidak. Sebagaimana namanya 5 lapis tarif, berarti bisa saja satu orang itu bisa dikenai dengan kelima tarif ini. Apabila tentunya yang bersangkutan itu memenuhi ketentuan penghasilan kena pajak atau penghasilan itu yang mencapai dari lapisan-lapisan ini. Lapisan pertama, apabila sampai dengan 60 juta maka dikenakan 5%. Selanjutnya, lapisan kedua, apabila penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak itu di atas 60 sampai dengan 250, maka bagiannya, nah kita katakan bagiannya, bagian ini akan dikenakan 15%. Apabila lebih lagi di atas 250 hingga 500, maka bagian yang antara 250 sampai dengan 500 juta akan dikenakan 25%. Bagian-bagian sebelumnya dikenakan berapa? Tentunya dikenakan dengan tarif pajak lapisan sebelumnya, yaitu 15 dan 5. Lalu apabila lebih lagi ya di antara 500 juta hingga 5 miliar, maka bagian ini akan dikenakan 30%. Bagian-bagian yang lain tentunya akan dikenakan tarif-tarif sebelumnya, yaitu 25, 15 dan 5%. Lalu bagaimana apabila penghasilannya di atas 5 miliar, maka dikenakan 35% untuk bagian yang di atas. Nah, lebih jelas lagi dari contoh ini, yaitu Tuan Cahya Abu Husain menerima penghasilan bersih, penghasilan kena pajak sebesar 100 juta. Nah, 100 juta ini ada di lapisan kedua tentunya ya. Maka akan dikenakan dua tarif, yaitu 5% untuk yang bagian sampai dengan 60 juta, dan selebihnya, berapa selebihnya, yaitu 40 juta akan dikenakan 15%, karena 100 juta itu ada di posisi yang ini. 60 jutanya sudah kena 5%, maka sisanya 40 juta akan dikenakan 15%. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi kalau kawan pajak masih bingung dengan tarif pasal 17, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan ragu-ragu. Baik kawan pajak, untuk cara hitung selanjutnya mengenai tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian, yaitu biasa kita singkat TER bulanan dan TER harian, akan kita bahas di part kedua. Berikut juga nanti akan disajikan tentang tata cara perhitungannya agar kawan pajak semakin dapat dengan mudah mengerti peraturan ini. Baik, kita jumpa lagi di part selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika berkenan. Terima kasih.